Hello, welcome to Putri Ardiva YouTube channel. Channel ini akan membahas pelajaran buku bahasa Inggris dan juga latihan soal. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada buku bahasa Inggris, English for Nusantara kelas 8, pada chapter keempat unit ketiga, You Can Help. Nah, pada unit ketiga ini, kita bahas pada section yang pertama. Nah, di sini terdapat sebuah puisi, ya. Nah, kita baca dulu untuk puisinya, kemudian nanti kalian bisa diskusikan dengan teman sekelas kalian. Kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, di sini untuk pertanyaan yang pertama, what is the poem about? Puisi tersebut berisi tentang apa? Nah, kita lihat di sini pada baris yang pertama. Buy it, try it, throw the trash away. Beli itu, coba itu, dan buanglah. Nah, maksudnya di sini kita membeli barang, kemudian menggunakan barang tersebut, kemudian kita membuang sampah dari barang tersebut, tanpa tahu kemana sampah tersebut akan pergi. Nah, dari puisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa isi puisi tersebut tentang bijak ya menggunakan sampah atau bijak mengolah sampah supaya tidak merusak lingkungan. Untuk pertanyaan yang kedua, can you help with the problem of plastic pollution and how? Dapatkah kamu membantu masalah sampah plastik dan bagaimana caranya? Nah, tentu saja kalian bisa ya untuk membantu masalah sampah plastik ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama yaitu mengurangi sampah plastik. Gunakan, misalnya kalian bisa menggunakan tas yang terbuat dari kain itu ya, mengurangi penggunaan kantong plastik itu ketika berbelanja, itu bisa, kalian bisa menggunakan cara tersebut. Nah, yang kedua adalah mendaur ulang. Nah, kalian bisa mendaur ulang sampah plastik, misalnya botol, kemudian tas plastik, menjadi benda-benda yang lain yang lebih bermanfaat. Gambar berikut ini menunjukkan bagaimana banyaknya sampah plastik yang ada di lautan. Ya, ada botol plastik, ada tas plastik, ada sedotan. Nah, di situ di dalam lautan terdapat hewan laut. Ya, tentu saja sampah plastik ini sangat mengganggu habitat hewan laut. Lanjut untuk section yang kedua, di sini terdapat gambar ya. Nah, di sini ada dua gambar. Coba kalian perhatikan untuk gambar yang pertama, di situ ada beberapa orang seperti warga dan komunitas itu ya. Mereka mengumpulkan sampah plastik. Kemudian di gambar yang kedua di sini gambarnya seperti memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, coba kita jawab, ada 4 pertanyaan pada lembar kerja 4.18. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, what did the people in the picture decide to do? Apa sih yang orang-orang putuskan pada gambar tersebut? Nah, kita bisa lihat di sini, orang-orang itu memutuskan untuk mengumpulkan sampah plastik, ya. Kemudian di pertanyaan yang kedua, who mainly showed up to help collect the trash in the picture? Siapa yang membantu mengumpulkan sampah pada gambar tersebut? Nah, yang membantu di sini ada anak-anak kecil, ada seperti komunitas mungkin ya, komunitas yang peduli lingkungan dan warga sekitar. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, what kind of trash did they mostly pick up? Sampah jenis apa yang kebanyakan mereka ambil? Nah, di sini yang mereka kumpulkan itu adalah sampah plastik ya. Di sini terlihat banyak botol-botol plastik dan sedotan plastik dan lain-lain. Itu merupakan jenis sampah plastik yang banyak ya. Kemudian di nomor 4, do you think many people realize the danger of plastic to the environment? Nah, apakah kamu pikir orang-orang itu peduli tentang bahaya sampah plastik terhadap lingkungan? Nah, jika orang-orang peduli terhadap lingkungan, tentu saja mereka tidak akan membuang sampah plastik sembarangan sampai terkumpul sebanyak ini. Ya, jika mereka
peduli dengan lingkungan, tentu saja mereka akan mendaur ulang dan mengolah sampah plastik tersebut menjadi ke barang lain ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah orang-orang peduli tentang sampah plastik? Nah, sepertinya masih belum ya. Mereka masih membuang sampah plastik sembarangan seperti di sungai, di laut, sehingga merusak lingkungan. Pada poin B, di sini terdapat sebuah teks cerita tentang dua remaja yang berjuang untuk membersihkan Bali dari sampah plastik. Nah, teks ini berhubungan dengan gambar yang ada di atas ini ya, yang ada pada section kedua. Oke, kita di sini akan membahas pada teks tersebut. Teks tersebut menceritakan tentang dua remaja putri bernama Melati dan Isabel Witsen yang tinggal di Bali. Mereka sangat prihatin dengan banyaknya sampah plastik yang ada di Pulau Bali. Sejak usia 12 dan 10 tahun, mereka mulai mengambil tindakan. Mereka melihat sampah plastik di mana-mana, dari sawah hingga pantai. Mereka merasa perlu untuk melindungi lingkungan. Mereka mulai melakukan gerakan pembersihan pulau tahunan. Setiap hari Minggu, mereka memimpin ribuan orang, termasuk anak-anak, remaja, dan orang tua, untuk membersihkan sampah di 115 lokasi yang ada di Bali. Mereka mengumpulkan sampah plastik di pantai, sungai, dan jalanan. Upaya mereka mendapat perhatian luas, dan mereka menjadi pahlawan lokal serta diakui secara internasional atas kampanye kesadaran mereka. Pada lembar kerja 4.19, di sini kalian akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada di atas tadi tentang dua remaja yang bernama Melati dan Isabel. Untuk pertanyaan yang pertama, how did Melati and Isabel spend their teenage year? Bagaimana Melati dan Isabel menghabiskan masa remaja mereka? Melati and Isabel spend their teenage year helping clean up Bali from plastic waste. Melati dan Isabel menghabiskan masa remaja mereka untuk membersihkan Bali dari sampah plastik. Pertanyaan yang kedua, why did the two sisters decide to help clean up Bali? Mengapa dua saudara tersebut memutuskan untuk membersihkan Bali? Dua saudara tersebut memutuskan untuk membantu membersihkan Bali karena mereka ingin melindungi lingkungan dan menjaga alam. Pertanyaan yang ketiga, what did they do to start the annual island cleanup? Apa yang mereka lakukan untuk memulai pembersihan pulau secara tahunan? They carried megaphone and stood on the back of the flatbed truck early on Sunday morning. Who mostly joined the sister in cleaning up the island? Siapa yang kebanyakan membantu dua orang tersebut untuk membersihkan pulau? Nah, kalian bisa melihat gambar yang ada pada gambar 4.14. Pada gambar tersebut, kebanyakan yang membantu mereka itu adalah anak-anak ya dan remaja. Children and teenagers mostly join the sister in cleaning up the island. Untuk pertanyaan yang nomor 5, where did they do the island clean up movement? Mereka membersihkan sampahnya berpindah-pindah ya. Ada yang di pantai, di sungai, dan di jalanan. They did the island clean up movement on the beach, the river, and the streets. Selanjutnya pada section yang ketiga, pada section language focus. Pada section ini menjelaskan tentang penggunaan when. When digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kejadian yang terjadi di masa lalu. When digunakan untuk menghubungkan dua kejadian yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Contohnya di sini, a team of scientists from Texas University helped an injured sea turtle when they sailed in the ocean near Costa Rica. Nah, di situ kan ada kata penghubung when ya, yang artinya ketika. Tim peneliti dari Texas University membantu penyu yang terluka ketika mereka berlayar di dekat Costa Rica. Nah, di sini kan berarti ada dua kejadian ya.
tim peneliti dari Universitas Texas membantu penyu yang terluka, dan kejadian yang kedua, mereka berlayar di dekat Costa Rica. Nah, itu kan berarti ada dua kejadian ya. Jadi kita di sini untuk menghubungkan dua kejadian itu kita bisa menggunakan kata penghubung when. Nah, untuk penggunaan when ini, jika digunakan di awal kalimat, maka koma diperlukan sebelum bagian kalimat selanjutnya. Contohnya, when Melati and Isabel decided to tackle plastic pollution, kemudian diberi tanda koma, dilanjutkan dengan kalimat yang kedua. They were only 12 and 10 years old. Ketika Melati dan Isabel memutuskan untuk membuang sampah plastik, ya, mereka masih berusia 12 dan 10 tahun. Nah, di sini kan penggunaan when berada di awal kalimat ya. Jadi diperlukan tanda koma, kemudian diikuti dengan kalimat yang kedua. Pada lembar kerja 4.21, nah di sini kalian akan menggabungkan dua kalimat menggunakan when. Nah, kita lihat untuk yang nomor 1. Melati and Isabel went hiking to Mount Batur with their parents. Nah, ini adalah kalimat yang pertama. Melati dan Isabel pergi mendaki Gunung Batur dengan orang tua mereka. Kemudian kalimat yang kedua, they saw some plastic bottles and bags along the way. Mereka melihat sampah botol plastik, dan tas plastik sepanjang jalan. Nah, bagaimana jika dua kalimat tersebut digabungkan? Nah, untuk yang pertama, di sini kita menggunakan when itu di tengah ya. Melati and Isabel saw some plastic bottles and bags when they went hiking to Mount Batur with their parents. Nah, ini adalah penggunaan when di tengah-tengah ya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan when di awal kalimat? When Melati and Isabel went hiking to Mount Batur with their parents, they saw some plastic bottles and bags along the way. Nah, di sini bedanya pada when yang ada di tengah kalimat ini tanpa menggunakan tanda koma ya. Sedangkan untuk when yang di awal kalimat itu kita perlu menggunakan koma, kemudian diikuti dengan kalimat yang kedua. Untuk yang nomor 2, a team of scientists sailed in the ocean near Costa Rica. They saw an injured sea turtle. A team of scientists sailed in the ocean near Costa Rica when they saw an injured sea turtle. Ini jika penggunaan sea berada di tengah-tengah kalimat ya. Jika kita menggunakan when di awal kalimat menjadi when a team of scientists sailed in the ocean near Costa Rica, they saw an injured sea turtle. Selanjutnya pada section yang keempat, pada section reading. Nah, di sini coba kita akan baca teks berikut ini. You have read text about rescuing a sea turtle, anti-littering campaign, and a clean-up awareness campaign in Bali. Kamu telah membaca teks yang berjudul Rescuing a Sea Turtle, Anti-Littering, dan Clean-up Awareness Campaign in Bali. They are factual stories. They are fact. These stories are called factual recounts. Nah, cerita tersebut yang sudah kalian baca itu dinamakan dengan factual stories atau cerita fakta, cerita nyata. Karena mereka berisi tentang fakta, tentang kejadian nyata. Cerita tersebut dinamakan dengan factual recount. The stories are based on a series of fact-based event or incident. Cerita tersebut berdasarkan fakta, berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Usually, a factual recount ends in an evaluation or emotional response as the final comment on the events. Jadi biasanya untuk factual recount ini pada akhir ceritanya, pada akhir teks itu berisi tentang evaluasi atau emotional response. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang English for Nusantara pada chapter yang keempat, unit ketiga.
Nantikan video pembahasan yang selanjutnya. Thank you for watching.